Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sriwayuni dengan NIM K1C020006. Saya dari kelas R9, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Aspek Keberlakuan pada Pengakumulasian dan Pengendalian Biaya, di mana materi ini adalah mata kuliah dari akuntansi keberlakuan itu sendiri, yaitu dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CIQNR, CSRS. Baiklah, langsung saja ke materi. Sistem biaya tradisional vs biaya standar. Tujuan dan penggunaan sistem akuntansi biaya yaitu di mana untuk mengidentifikasi, menguantifikasi, mengakumulasikan, dan melaporkan berbagai elemen biaya yang berkaitan dengan produksi, barang, atau penyerahan jasa. Sistem biaya tradisional yaitu um, terutama itu berfokus pada identifikasi dan akumulasi biaya per unit produk atau jasa. Nah, sistem ini juga digunakan untuk menghitung nilai persediaan dan data biaya, harga pokok penjualan, atau jasa yang diberikan untuk pelaporan keuangan eksternal. Di mana ada salah satu kelemahan utama dari sistem biaya tradisional, yaitu um, persyaratan akuntansi keuangan menuntut agar biaya per unit produk atau jasa memperhitungkan semua biaya baik yang dapat ditelusuri ke suatu produk atau jasa maupun yang terjadi untuk satu periode waktu tertentu atau untuk lebih dari satu objek biaya. Sistem biaya standar. Yang pertama ada ruang lingkup. Sistem biaya standar itu mencerminkan pencampuran yang potensial efektif dari akuntansi dengan konsep pengendalian dari teori organisasi modern. Biaya standar adalah sasaran biaya per unit produk atau jasa yang ditentukan sebelumnya secara ilmiah yang, dikembangkan melalui studi teknik dan akuntansi. B. Kompatibilitas dengan konsep teori organisasi modern, yaitu dalam mengembangkan kerangka kerja untuk sistem biaya standar yang sesuai dengan konsep teori organisasi modern, langkah-langkah pengendalian berikut ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Edwin Kaplan adalah penting. Yang pertama adalah penetapan tujuan organisasi, yang kedua, penentuan pusat pertanggungjawaban sesuai dengan penguasaan fungsi kepada masing-masing. Yang ketiga ada pengisian staf dari pusat pertanggungjawaban dengan individu-individu yang memiliki kemampuan, motivasi, dan pengetahuan yang mencukupi dan melakukan fungsinya. Yang keempat ada penciptaan jalur, yaitu penciptaan jalur komunikasi antara pusat pertanggungjawaban dan unit organisasi lainnya, serta di mana perlu untuk lingkungan eksternal. 5. Pengembangan prosedur yang memastikan bahwa informasi yang mencukupi, relevan, dan tepat untuk sepanjang jalur komunikasi. Yang keenam, ada desain dan implementasi mekanisme pengendalian yang mengukur dan mengevaluasi kinerja dalam hal tujuan organisasi dan memberikan umpan balik penyesuaian yang diperlukan dalam tujuan dan atau kinerja. C. Perhitungan biaya langsung atau variabel. Yang pertama ada filosofi yang mendasari, di mana semua metode akuntansi biaya tradisional sesuai dengan konsep biaya tersebut membebankan unit produk atau jasa dengan biaya penuh. Perhitungan biaya langsung atau biaya variabel membedakan antara biaya produksi, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan bagian variabel dan overhead. Dengan biaya untuk siap menghasilkan overhead tetap atau biaya periode. Yang kedua, ada dorongan keperilakuan. Hawkins menyatakan bahwa konsep prinsip dan praktik akuntansi adalah bagus secara keperlakuan maupun teknis jika konsep, prinsip, atau praktik tersebut. Yang pertama, ada menghambat manajer dari pengambilan berbagai tindakan operasi yang tidak menguntungkan guna membenarkan adopsi atas suatu alternatif akuntansi. Yang kedua ada menghambat adopsi atas praktik akuntansi oleh perusahaan yang hanya menciptakan ilusi kinerja.
Yang ketiga ada pengendalian biaya, di mana biaya tetap yang dikomitmenkan atau biaya kapasitas adalah seluruh biaya organisasi dan pabrik yang terus terjadi tanpa memedulikan tingkat aktivitas dan yang tidak dapat dikurangi tanpa merugikan kompetensi organisasi untuk memenuhi tujuan jangka panjang. Yang keempat, ada pengendalian keputusan, di mana di samping menekankan perbedaan antara biaya tetap dan biaya variabel, serta memberikan informasi biaya diferensial dalam situasi pengambilan keputusan tertentu, perhitungan biaya langsung atau biaya variabel memberikan informasi penting lainnya kepada manajer. Informasi tersebut meliputi margin kontribusi dan produk. Yang pertama yaitu keputusan bauran produk, yaitu ketika dihadapkan dengan keputusan mengenai bauran produk, manajer penjualan yang mengetahui margin kontribusi dan produknya akan jauh lebih mampu untuk memutuskan produk mana yang akan didorong dan mana yang harus dikurangi atau ditoleri hanya karena penjualannya yang menguntungkan produk lainnya. Yang kedua, ada penentuan harga pokok produk, yaitu produk baru pada umumnya diterima di pasar hanya setelah diuji coba secara ekstensif oleh perusahaan yang memiliki reputasi dalam industri tersebut. Yang ketiga, ada penetrasi pasar, yaitu manajer dapat menggunakan biaya variabel sebagai dasar untuk penentuan harga ketika mereka bermaksud untuk memasuki pasar baru, misalnya pasar luar negeri. Nah, dengan produk yang sudah ada atau ketika mereka terpaksa menghadapi persaingan yang semakin meningkat selama periode di mana permintaan menurun. Yang keempat ada penghapusan produk. Yang kelima ada pesanan khusus. Yang keenam kampanye iklan dan promosi, yaitu untuk meningkatkan volume penjualan. Saat ini atau perusahaan dapat meluncurkan kampanye iklan dan promosi khusus. Yang ketujuh, ada keputusan mengurangi biaya. Jika harga jual suatu perusahaan ditetapkan oleh pesaing, maka manajemen akan mengetahui seberapa besar biaya variabel yang dikenakan pada volume operasi saat ini jika tujuan laba tertentu harus dicapai. Aspek keberlakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih. Yang pertama ada penetapan standar, yaitu standar akan menghasilkan perilaku pekerjaan yang efisiensi hanya jika standar tersebut diterima sebagai tingkat aspirasi oleh individu untuk siapa standar pengendalian dan evaluasi kinerja tersebut didesain. Raymond Miles dan Roger Ver mengemukakan 4 persyarat utama bagi sistem pengendalian unggul secara keberlakuan, di mana yang pertama ada standar harus ditetapkan dalam cara yang sedemikian rupa sehingga orang menerimanya sebagai sesuatu realistis dan bukannya arbitrer. Yang kedua, ada orang-orang harus merasa bahwa mereka memiliki pengaruh dalam penetapan tujuan mereka sendiri. Yang ketiga, orang-orang harus yakin bahwa mereka tidak akan dihukum secara tidak adil untuk variasi normal yang terjadi secara kebetulan dalam kinerja. Yang keempat, ada umpan balik atas kinerja harus bertujuan untuk koreksi maupun evaluasi. Yang kedua ada partisipasi dan penetapan standar. Pentingnya partisipasi dalam penetapan standar telah dibahas secara ekstensif dalam literatur akuntansi keberlakuan. Menurut Michel Foran dan Don DeCoster meringkas logika yang mendasari seluruh argumen yang mendukung partisipasi menjadi jika seseorang pekerja berpartisipasi dalam menetapkan standar kinerjanya sendiri, maka ia akan membuat komitmen yang tegas terhadap standar tersebut dan oleh karena itu akan bekerja keras untuk mencapainya. Yang ketiga ada standar yang ketat vs standar yang longgar, di mana standar yang ketat adalah tantangan yang berguna atau penghargaan intrinsik hanya bagi member atau manajer yang termotivasi oleh kebutuhan atau akan prestasi yang luar biasa. Sedangkan standar yang longgar yaitu memberikan manfaat motivasional apapun karena standar tersebut begitu mudah dicapai sehingga mandor dan manajer akan mengabaikan standar tersebut karena dianggap tidak berarti. Yang keempat ada penyerapan overhead, di mana praktik umum untuk membebankan overhead manufaktur tetap
dan variabel ke produk pada tarif estimasi yang didasarkan pada tingkat kapasitas yang telah ditentukan sebelumnya. 5. Ada alokasi biaya tidak langsung, yaitu tujuan alokasi biaya tidak langsung atau responden survei menyebutkan pelaporan keuangan eksternal, evaluasi kinerja internal, penentuan harga berbasis biaya, dan pengambilan keputusan sebagai kriteria untuk memilih dasar alokasi. Mereka paling banyak menyebutkannya. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan biaya tidak langsung terjadi, manfaat yang diperoleh, pusat laba, dan keadilan. Analisis varians. Yang pertama ada keputusan investigasi varians, di mana keputusan manajemen semata-mata bergantung pada penilaian atas signifikan diskrepansi yang diamati. Varians ini memiliki signifikansi pengendalian hanya jika varian tersebut berasal dari penyebab yang dapat ditentukan atau dengan kata lain tidak bersifat acak dan rentan terhadap tindakan perbaikan. Manajemen masih menggunakan penilaian subjektif dan aturan-aturan berdasarkan pengalaman ketika memutuskan apakah investigasi dan tindakan perbaikan diinginkan atau dapat dibenarkan secara ekonomi. Yang kedua ada aspek keperlakuan, di mana pendukungnya tidak melihat perbedaan antara regulator mekanis dalam suatu sistem sibernetika atau seperti termosial dengan regulator manusia seperti pekerja, mandor, atau manajer. Aspek keberlakuan itu sendiri dibagi lagi menjadi yang pertama ada batas pengendalian, di mana batas ini menentukan seberapa mudah atau sulit bagi seseorang yang dikendalikan untuk berkinerja dan kisaran yang dapat diterima dan beberapa banyak ruang yang mereka miliki untuk gagal sekali waktu. Yang kedua ada hasil umpan balik, di mana tidak seperti mesin, informasi umpan balik mengenai kinerja manusia akan menimbulkan perasaan keberhasilan atau kegagalan dalam diri individu yang dikendalikan. Yang ketiga ada ketaatan pemaksaan, yaitu pemaksaan yang ketat atas kebijakan pengendalian akan menimbulkan tekanan dalam diri individu yang dikendalikan. Yang keempat ada struktur penghargaan, di mana orang atau kelompok atau memodifikasi perilaku mereka yang tidak diinginkan dan mengulangi perilaku yang diinginkan ketika mereka memandang bahwa perubahan atau pengulangan perilaku tersebut disertai dengan penghargaan intrinsik maupun ekstrinsik. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.